Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Yusufitra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang sejarah CPU dan apa sih perbedaan antara ARM dan x86. Sejarah CPU. 40 tahun yang lalu, tepatnya 15 November 1971, Intel mengumumkan 4004 prosesor komputer komersial pertama di dunia yang diproduksi komplit dalam bentuk chip dan menjadi pionir pertama dalam perkembangan CPU era digital. Federico Fegin, Stanley Mazur, dan Ted Hoff adalah sosok yang mendapat penghormatan untuk desain perangkat 4 bit ini. Dalam perkembangannya, sebenarnya CPU 4004 berasal dari LSI, chipset temuan Busicom, perusahaan asal Jepang yang digunakan pada 141 PF Calculators. Karena pabrik LSI terlalu berat dan kurang tepat untuk diproduksi secara massal, maka Intel mendesain ulang chip tersebut agar sesuai dengan standar socket 16 pin. Generasi CPU. Pada tahun 1978, lahir prosesor generasi pertama, yaitu seri 8086 dari Intel yang merupakan CPU 16 bit pertama. Prosesor ini dinilai terlalu mahal waktu itu, sehingga pada tahun 1979, Intel mengeluarkan rancangan ulang dengan seri 8088 yang memiliki lebar bus dan eksternal sebesar 8 bit. Pada tahun 1982, prosesor generasi kedua yakni 80186 dan 80188 yang dikeluarkan oleh Intel. Seri ini ditunjukkan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih spesifik. Di tahun yang sama, Intel juga mengeluarkan prosesor dengan seri 80286. Prosesor ini sering disebut dengan nama 286, yang merupakan prosesor berjenis 16 bit. Kemampuan prosesor ini sangat jauh dibandingkan seri sebelumnya. Prosesor 28 ini mendukung memori hingga 16 MB dan pertama kali berjalan pada kecepatan 6 MHz. Inovasi selanjutnya membuat prosesor ini mampu berjalan pada 12,5 MHz. Fitur yang ada dalam prosesor 28 ini adalah protected process, di mana hal ini membantu fitur virtual memory, pegging, dan lainnya, meningkatkan performanya dalam kontrol sistem operasi kepada software. Pada tahun 1982, Intel memberikan lisensi kepada AMD untuk memproduksi prosesor yang sama. Hal ini dimaksudkan Intel untuk memenuhi pasokan prosesor kepada IBM. AMD lalu mengeluarkan versi klon dari Intel 80286 dengan nama AM286 dengan kecepatan kerja hingga 20 MHz. Pada tahun 17 Oktober 1985, prosesor generasi ketiga Intel dirilis, yaitu seri 386, yang merupakan prosesor pertama Intel yang berjalan pada 32 bit. Kecepatan awal saat dirilis 16 MHz dan seri terakhir adalah 33 MHz. Tak lama setelah itu, AMD juga mengeluarkan versi sama, yaitu AM386 yang memiliki kecepatan 40 MHz. Pada tahun 1993, muncul prosesor generasi keempat, yaitu munculnya Intel 486 pada kecepatan mencapai 50 MHz. Pada saat itu, Intel mengintegrasikan SRAM sebesar 8 KB yang berfungsi menyimpan perintah yang sering digunakan dan adanya floating point unit atau FPU yang melakukan perhitungan floating yang cepat. Tak lama muncul AMD dengan AMD 486 dan juga muncul Cyrix yang menggunakan instruksi serupa dengan Intel 486. Tahun 1993 adalah tahun akselerasi. Semenjak muncul generasi prosesor Intel yang kelima, yaitu Pentium, hingga saat ini perkembangan prosesor menjadi sangat cepat. Intel pada tahun 2019 telah mengeluarkan prosesor generasi 10, yaitu i3, i5, i7, dan i9 dengan sebutan Ice Lake. Sedangkan AMD juga mengeluarkan prosesor terbaru dengan nama AMD Ryzen seri 7 dan 9.
Dan sekarang kita akan membahas perbedaan ARM dan x86. Apa sih bedanya? Sesuai yang ada di kolom ini ya, ARM itu lebih menekankan pada perangkat lunak. Jadi transistornya lebih sedikit dan juga instruksi sederhana, bahkan bisa disebut single. Load atau store atau memori ke memori bekerja terpisah. Ukuran kode besar dan kecepatan lebih tinggi. Dan ARM juga transistornya di dalamnya tuh lebih untuk meregister memori. Sedangkan x86 itu kita lihat ya, lebih menekankan pada perangkat keras sesuai dengan takdirnya untuk programmer. Nah, ini untuk programmer cocok nih pakai prosesor x86 atau Intel ya. Dan juga memiliki instruksi kompleks. Load, store atau memori ke memori bekerja sama. Memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah. Transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi yang bersifat kompleks. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.